Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19. Saya Tasya dengan NIM 2105020095. Saya Reza Trihadrianto dengan NIM 2105021123. Di sini kami akan mempresentasikan tentang etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu tindakan dalam kegiatan bisnis dengan tidak menyalahgunakan aturan yang berlaku di dalam organisasi maupun di dalam masyarakat. Dalam etika bisnis, setiap kegiatan harus berjalan dengan wajar dan sesuai dengan norma dan etika yang berlaku. Adapun tujuan dan manfaat dari etika bisnis. Tujuan etika bisnis yang pertama meningkatkan pribadi karyawan. Tujuannya agar setiap karyawan tidak menyalahgunakan kepentingan sesama karyawan dalam menjalankan tugas bisnis. Yang kedua, sebagai kebijakan internal organisasi. Tujuannya untuk membantu organisasi dalam menjalankan bisnis yang adil dan tidak menyalahgunakan aturan yang berlaku. Yang terakhir, dapat dijadikan pemangku kebijakan. Tujuannya untuk membantu organisasi menjaga hubungan baik dengan orang-orang yang berkepentingan di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Adapun manfaat dari etika bisnis. Yang pertama, menimbulkan kepercayaan. Jika seseorang menjalankan bisnisnya dengan jujur, maka konsumen akan percaya kepada bisnis tersebut. Dari sinilah timbul yang namanya loyalitas pelanggan. Nah, loyalitas pelanggan sendiri dapat diartikan sebagai kesetiaan pelanggan kepada bisnis tersebut. Yang kedua, menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Nah, setelah mendapatkan kepercayaan dari para pelanggan, maka bisnis akan berjalan dengan lancar dan menghasilkan keuntungan yang lebih maksimal. Yang terakhir, terciptanya nilai moral. Nilai moral sendiri berkaitan dengan etika dalam kegiatan bisnis, sehingga memberikan dampak kepada perilaku dan moral karyawan, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan. Selanjutnya, norma etika bisnis. Norma etika bisnis terbagi menjadi 3. Yang pertama, hukum. Hukum yang berlaku bagi masyarakat secara umum yang mengatur tentang hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, dalam bisnis juga terdapat hukum yang mengatur tentang standar perilaku minimum kegiatan bisnis. Yang kedua, kebijakan dan prosedur organisasi. Kebijakan dan prosedur organisasi memberikan arahan kepada setiap orang untuk mengambil keputusan. Maka dari itu, para karyawan yang bekerja di dalam suatu bisnis harus bekerja sesuai dengan kebijakan dan prosedur organisasi tersebut. Yang terakhir, moral atau sikap mental individu. Moral atau sikap mental individu sangat penting untuk menghadapi keputusan yang tidak diatur oleh aturan formal. Sikap mental individu biasanya berasal dari keluarga, agama, dan sekolah. Baiklah, selanjutnya ada cara beretika bisnis dalam perusahaan. Yang pertama, sebutkan nama dengan lengkap. Yang kedua, berdiri saat memperkenalkan diri. Yang ketiga, kirim ucapan terima kasih melalui email setelah pertemuan bisnis. Yang keempat, jangan duduk sambil menyilangkan kaki. Yang kelima, tuan rumah yang harus membayar. Selanjutnya ada aspek dan sudut pandang etika bisnis. Yang pertama, sudut pandang ekonomi. Sudut pandang ekonomi bisnis adalah kegiatan ekonomi di mana ada interaksi perusahaan dengan pekerja, konsumen, dan produsen dalam suatu organisasi. Kegiatan ini mencari keuntungan, sehingga menjadi kegiatan ekonomis. Selanjutnya, yang kedua ada sudut pandang etika dalam bisnis. Berorientasi pada profit merupakan hal yang wajar, akan tetapi jangan sampai merugikan pihak lain. Semua yang dilakukan dalam bisnis harus menghormati hak dan kepentingan orang lain. Selanjutnya yang ketiga ada sudut pandang hukum.
Kegiatan bisnis juga terikat dengan hukum dagang. Selanjutnya, ada prinsip etika bisnis. Yang pertama, prinsip kejujuran. Prinsip kejujuran menanamkan sikap bahwa apa yang dipikirkan adalah apa yang dikatakan, dan apa yang dikatakan adalah apa yang dikerjakan. Selanjutnya yang kedua ada prinsip otonomi. Prinsip ini menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip keadilan. Prinsip keadilan menanamkan sikap untuk memperlakukan semua pihak secara adil. Selanjutnya yang keempat adalah prinsip saling menguntungkan. Prinsip ini menanamkan kesadaran bahwa dalam bisnis perlu ditanamkan prinsip win-win solution, sehingga semua pihak merasa diuntungkan. Yang kelima ada prinsip integritas moral. Prinsip integritas moral adalah prinsip yang tidak merugikan orang lain dalam semua keputusan bisnis yang diambil. Dan selanjutnya ada etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, ada tanggung jawab terhadap konsumen. Yang kedua, ada tanggung jawab kepada karyawan. Yang ketiga, ada tanggung jawab kepada kreditor. Yang keempat, ada tanggung jawab kepada para pemegang saham. Dan yang terakhir, ada tanggung jawab kepada lingkungan sekitar. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.